Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Ardian dari kelas 2A dengan NIM 231515210. Saya ingin menjelaskan tentang konsep sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen dimulai dari kata sistem. Sistem ialah sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu adalah pengertian dari sistem. Sistem juga mempunyai karakteristik. Yang pertama ialah komponen atau elemen, bagian dari sistem, seperti benda, aturan, atau orang. Karakteristik lainnya yaitu lingkungan, yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Dan ini adalah contoh dari karakteristik suatu sistem, di mana diawali dengan input, proses, dan ada outputnya. Sistem juga mempunyai klasifikasi. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak yaitu tidak tampak nyata, seperti OS atau program komputer. Yang kedua adalah sistem fisik, tampak nyata dan bisa disentuh, seperti komputer ataupun kita sendiri, manusia. Yang kedua yaitu sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu yaitu sistem yang bisa diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Dan sistem tak tertentu yaitu sistem yang tidak bisa diprediksi dan tidak pasti karena ada probabilitas. Dan apa itu probabilitas? Probabilitas adalah sebuah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian, di mana dasar kemungkinan tersebut akan terjadi lagi ataupun tidak. Lanjut ke sistem komputer, sistem software, dan ada application software. Sistem software yaitu jenis software yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hardware, atau bahkan sistem software ini memastikan bahwa hardware menangani tugasnya dengan sukses. Misalnya, operating system melakukan manajemen memori dan penanganan file untuk hardware. Driver mengendalikan kinerja monitor dan perangkat lainnya seperti printer. Sedangkan application software yaitu jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam operating system seperti editor gambar, database software, dan spreadsheet. Lanjut dari sistem komputer, ada lagi yang namanya hardware. Hardware itu perangkat keras yang bisa dipegang seperti CPU, monitor, keyboard, printer, mouse, plotter, scanner, dan lain-lain. Dan ada juga brainware. Brainware ini seperti database, administrator, sistem analis, programmer, ataupun operator. Brainware itu penggunanya. Dan lanjut ke hubungan hardware, software, dan brainware. Brainware adalah kita sebagai penggunanya. Kita menggunakan komputer dengan berbagai macam aplikasi seperti Microsoft Word, editor, dan itu dihubungkan dengan sistem software yang bisa kita gerakkan dengan mouse, keyboard, dan itulah hardware-nya. Dan itu ada hubungan dari hardware, software, dan brainware, di mana hardware perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware adalah penggunanya. Lanjut ke informasi. Dari kata informasi kita bisa mendefinisikan yaitu hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data merupakan sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Bentuk data bisa jadi optik, kualitatif, atau kuantitatif. Informasi didapatkan dari fakta-fakta yang diproses lalu menjadikan informasi. Dan ada beberapa pengertian informasi menurut Gordon Davis. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Informasi merupakan bahan mentah yang penting dalam membuat keputusan. Informasi terdiri dari data yang telah diperbaiki dan diproses, atau dengan kata lain digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan operasi perusahaan. Lima jenis informasi yang berkaitan dengan tujuan informasi. Yang pertama adalah informasi deskriptif.
di mana adalah salah satu jenis yang menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Yang kedua adalah informasi penjelasan. Yang ketiga adalah informasi prediktif. Yang keempat adalah informasi evaluatif. Dan yang kelima, informasi yang inovatif atau yang terbarukan. Jenis-jenis informasi. Informasi berdasarkan sifat. Di antaranya adalah faktual, yaitu informasi yang dapat dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Opini, yaitu informasi yang berdasarkan pendapat seseorang atau tentang suatu hal. Yang ketiga adalah deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai suatu hal. Jenis keduanya adalah informasi berdasarkan penggunaan, informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Dan yang kedua adalah informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan yang lainnya. Jenis yang ketiga yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, pendidikan, bisnis, olahraga, dan yang lainnya. Jenis yang keempat yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu informasi dalam negeri dan informasi luar negeri. Tadi kita sudah berbicara tentang sistem dan juga informasi. Jika digabungkan, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Tujuan sistem informasi adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau sub-organisasional perusahaan. Dan ini adalah gambar dari komponen sistem informasi, di mana adalah basis data dan kontrol, di mana inputnya adalah data-data, fakta-fakta yang dikeluarkan menjadi informasi yang berguna bagi orang sekitar. Lanjut ke pengelola sistem informasi. Inilah adalah segitiga sistem informasi, di mana yang teratas adalah top management. Perencanaan strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Ini ada di lingkup top management. Yang kedua adalah middle management. Perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah low management. Yang terakhir adalah operator. Lanjut ke kata manajemen. Definisi manajemen. Pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Kegiatan dalam manajemen yaitu perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Sumber dayanya manusia, material, modal, dan informasi juga. Proses manajemen. Tingkat kegiatan manajemen, perencanaan dan pengendalian operasional, low level management. Perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, middle level management. Ini adalah segitiga manajemen informasi, di mana di topnya adalah direktur dan wakil direktur, dan taktisnya adalah seorang manajer, dan low-nya adalah pelaksana. Lanjut ke gabungan dari ketiga kata tersebut, sistem, informasi, dan juga manajemen. Definisi S, I, dan M. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Kesamaan dari berbagai teori. Produknya adalah informasi. Tujuannya ialah menghasilkan informasi untuk berbagai pihak. Fungsinya itu pengelolaan sumber-sumber masukan hingga menjadi informasi. Sumber masukannya itu ada data ataupun informasi. Pengaruh pengelolaan sistem informasi manajemen dalam organisasi.
cost of running, penekanan biaya menaikkan profit. Karena dari segitiga sistem informasi manajemen telah terbagi posisi-posisi masing-masing, sehingga terbentuk suatu sistem yang baik. Yang kedua adalah customer service, kemudahan pelayanan dan meningkatkan performa layanan. Yang terakhir adalah manajemen proses, tertib tata laksana pengelolaan organisasi.